kembali lagi di part yang terakhir, part keempat. So, kita akan tuntaskan materi mengenai produktivitas dan value added ya. Kita langsung saja masuk ke materi. Oke. Ergonomics work design ya. Tadi sebelumnya kita sudah membahas work design, sekarang kita membahas ergonomics work design. Oke. Di sini ada istilah job design. Includes work modules, tasks, knowledge, and skill requirements, and such factor as the degree of autonomy, identity, variety, meaningfulness, feedback, and opportunity for social interaction ya. Cukup kompleks sebenarnya definisinya di sini, tapi di sini bisa kita highlight beberapa hal yang penting ya, yaitu work modules, kemudian ada task ya, kemudian juga ada knowledge dan ada skill requirements ya. Jadi untuk merancang job design, 4 hal ini yang paling penting teman-teman perhatikan ya. Berikutnya ada hardware ya, ada hardware yaitu berupa mesin, tools maupun physical products. Kemudian ada software di mana softwarenya biasanya membantu dalam proses produksinya ya, baik dia menempel ke mesinnya, softwarenya, atau dia berdiri sendiri untuk dalam gunanya sebagai desain ya, membantu desain ataupun analisis. Oke. Berikutnya adalah internal environment ya, internal environment, various physical parameters such as temperature, humidity, illumination, penerangan ya, kemudian noise, air quality, and vibration ya. It also include psychological factors ya. Kemudian external environment ya. External environment ini biasanya kita sebut dengan PESTEL ya. External environment itu ada political, ada economic, sosial, kemudian T-nya apa ya? Technological kalau saya nggak salah ya, teknologi, kemudian law, yang terakhir adalah environment ya. Nah itu PESTEL biasanya kita kenalnya untuk external environment, kemudian organizational design of work system ya, consists of its organizational structure and the process by which the work system accomplish its function. Oke. Nah, berikutnya saya akan memberikan contoh ke teman-teman. Di sini adalah sebuah observasi ya, dan juga untuk melakukan pembenahan work system ya. Nah di sini adalah observasinya situasi kerja di industri rokok tradisional teman-teman ya. Rokok tradisional teman-teman bisa lihat di sini mereka melakukan linting rokok ya. Mereka melakukan linting rokok dengan duduk bersila gitu ya. Duduk bersila, kemudian ada tampah ya, ada tampah atau tempeh di atasnya yang digunakan untuk alat bantu melakukan lilit atau linting ya. Nah, di sini ada data pendukung teman-teman, di mana terdapat 113 pekerja wanita, kemudian jam kerjanya dalam sehari adalah 7 jam kerja per hari ya. Kemudian diestimasikan per orang itu mendapatkan 790 jam kerja ya. Kemudian sudah ditentukan waktu standar teman-teman. Ditentukan waktu standar. Waktu standar itu adalah waktu maksimal gitu ya. Waktu maksimal yang seharusnya dibutuhkan oleh seorang pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan ya. Jadi kalau 0,38 menit per batang artinya seorang karyawan harus bisa menghasilkan satu batang linting rokok dalam waktu 0,38 menit maksimal ya. Kalau di luar 0,38 menit hitungannya udah nggak standar gitu ya. Hitungannya udah nggak standar. Nah kemudian karena dengan waktu standar 0,38 menit maka diestimasikan output standar per jamnya oleh satu orang pelinting gitu ya bisa mendapatkan 160 batang ya. Nah dari data-data ini bisa kita anggap produktivitasnya ya adalah 0,2 batang per orang
Oke. Nah, kemudian sang peneliti mencoba untuk memperbaiki kondisi kerjanya, teman-teman. Ya, memperbaiki kondisi kerjanya yang semula bentuknya seperti ini ya, nggak ada alat bantu kerja sama sekali. Kemudian kita bantu, ya, kita bantu. Sekarang tempehnya atau tampahnya tidak diletakkan di atas kaki, ya, tidak diletakkan di atas paha, tapi diletakkan di atas istilahnya apa ya? Istilahnya diletakkan dalam sebuah fixture, ya. Jadi dia ditempatkan di tempat yang fix, gitu ya. Oke, bisa teman-teman lihat di sini. Kemudian dari contoh sebelumnya tidak ada jarak baku atau jarak standar antara jarak mata dan juga eh, tangan untuk bekerja. Ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa sekarang ada pengukur, ya, ada pengukur atau penanda di mana seharusnya mata itu berada. Ya, mata berada di lokasi ini ya. Lokasi ini adalah matanya. Kemudian untuk proses melintingnya ada di bagian agak bawah. Nah, sekarang mulai kita akomodir eh, apa istilahnya? Faktor ergonominya, gitu ya. Faktor ergonominya mulai kita akomodir yaitu jarak mata ke benda. Nah, berikutnya coba kita analisa sekarang. Coba kita analisa pekerja tetap dalam posisi duduk di lantai. Oke. Waktu standarnya adalah 0,26 menit per batang, ya. Kemudian output standarnya adalah 230 batang per jam, ya. Dari data ini, ya, kita lihat produktivitasnya yang semula adalah 0,2 batang per orang, sekarang naik menjadi 0,29 batang per orang. Artinya, inisiatif perbaikan rancangan kerja yang kita lakukan ini membuahkan hasil, teman-teman. Hasilnya positif. Ya. Artinya, kalau rancangan pertama sudah membuahkan hasil positif, kita bisa lanjutkan untuk membuat rancangan-rancangan berikutnya. Gitu ya. Tetap mendasarkan pada hasil rancangan yang pertama. Nah, sekarang coba kita inisiasi rancangan kedua. Ya, rancangan kedua kita inisiasi. Jarak penanda mata ke tangan tetap ada. Ya, namun sekarang duduknya nggak di lantai nih. Sekarang dibuatkan meja atau workbench. Gitu ya. Kita buatkan workbench untuk pekerjanya. Gitu ya. Nah, di sini tetap ada contoh yang sebelumnya ya. Tetap duduk di bawah. Nah, tapi si pekerja yang satunya dia duduknya sudah di atas. Ya, duduknya sudah di atas. Kemudian dia melakukan pekerjaan, tampahnya atau tempehnya tidak lagi diletakkan di bawah, tapi diletakkan di meja. Oke, sehingga harapan ini memudahkan pekerja dalam melakukan pekerjaan. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini, ya, bisa lihat di sini ada sebuah rancangan, ya, ada sebuah rancangan di mana rokok yang sudah selesai nanti dia akan digelindingkan ke bawah menggunakan gaya gravitasi, ya, sehingga hal ini akan memudahkan oleh seorang pekerja untuk tidak banyak memindah-mindahkan barang, ya, sehingga harapannya komponen pekerjaan yang dilakukan adalah sangat efektif, ya. Nah, ini penampakan yang lebih dekat lagi ya, penampakan lebih dekat lagi. Jadi sudah tersusun mejanya ada 2 tingkat ini ya, ada 2 tingkat. Kemudian 2 tingkat ini juga masing-masing ya, ada yang untuk apa bahan mentahnya, kemudian ada untuk bakonya gitu ya, sudah terbagi-bagi di meja tersebut. Nah, kemudian ada perbedaan posisi. Kalau yang semula adalah posisi kerja duduknya di bawah, ini sekarang posisi kerjanya sudah duduk di kursi. Ya, waktu standarnya 0,22 menit per batang, kemudian output standarnya adalah 275 batang per jam. Produktivitasnya ternyata teman-teman naik, ya. Yang sebelumnya tadi di rancangan pertama adalah 0,29, sekarang naik menjadi 0,35 batang per orang, ya.
itu tadi adalah inisiatif-inisiatif yang bisa kita lakukan untuk melakukan perbaikan kerja, teman-teman ya. Melakukan perbaikan kerja. Nah, di sini ada lagi ya kondisi kerja. Kondisi kerja dan posisi kerja yang tidak ergonomis pada proses penyetelan dan pengelasan tangki trafo ya. Bisa kita lihat initial condition-nya ya. Initial condition-nya dia kerja di bawah, kemudian posturnya membungkuk begini ya. Nah, kemudian dirancangkan alat bantu ya. Jadi dia alat bantunya sudah nanti dia posisinya tidak lagi di bawah ya teman-teman ya. Di sini ada kakinya ya. Jadi dia memungkinkan kerjanya posisinya tidak membungkuk lagi gitu ya. Nah, ini rancangan alat bantu kerjanya. Cukup besar ya rancangan alat bantu kerjanya. Nah, ini kondisi sebelum. Kemudian yang di sebelah kanan adalah kondisi sesudah. Bisa kita lihat tidak lagi posisi membungkuk, posisinya berdiri ya. Rasanya lebih nyaman berdiri begini ya teman-teman ya daripada harus membungkuk begini karena otomatis akan ada penekanan di area lutut, di area paha. Nah, di sini ada posisi sesudahnya dia berdiri lebih nyaman, kemudian dia sudah ada workbench-nya ya, sudah ada workbench-nya, sudah ada alat bantunya sehingga kondisi ini lebih baik ya. Nah, ini kondisi sebelumnya, ini kondisi sesudahnya. Kondisinya lebih baik daripada sebelumnya. Oke. Nah, ini ya, di sini kita simpulkan kondisi kerja sebelum dan sesudah redesign ya. Parameternya apa saja? Parameternya adalah parameter safety, ada parameter kualitas hasil kerja, ada parameter waktu standar, ada parameter output standar, dan juga ada parameter konsumsi energi kerja. Oke, ini ada sebelum, sesudah, dan juga ada catatan. Ya. Kondisi safety-nya belum memakai perlengkapan K3. Oke, coba kita lihat. Ini ya, harusnya kan K3-nya dia pakai penutup ya, penutup pengelasan. Di sini dia masih belum melakukan itu. Ya. Jadi kita bantu lengkapi K3-nya. Ya. Kualitas hasil kerjanya bagaimana? Kurang presisi, ya. Variasinya besar. Jadi kalau misalnya harusnya titiknya dempet-dempet gitu ya, nah ini titiknya lebar-lebar gitu ya. Hasil-hasilnya kurang baik. Kemudian sesudahnya lebih presisi, variasi berkurang, hasil pengelasan lebih baik. Ya. Kemudian waktu standar. Waktu standarnya saat sebelum diberikan alat bantu kerja 58,3 menit per unitnya. Ya. Sementara setelah dibantu dengan alat bantu kerja, waktu standarnya menjadi lebih singkat, yaitu sebesar 42,8 menit per unit. Ya. Ternyata hal ini juga berdampak ke output standarnya, teman-teman. Kalau sebelumnya hanya bisa maksimal mendapatkan 8 unit trafo per hari, setelah dibantu dengan alat bantu kerja, outputnya bisa naik hingga 11 unit trafo per hari. Ya, yang mana kita bisa berikan catatan di sini, ternyata produktivitasnya naik sebesar 37,5%. Ya, harus diapresiasi ya teman-teman ya. Inisiatifnya ternyata berbuah hasil. Ya. Kemudian konsumsi energi kerjanya dihitung ya. Konsumsi energi kerjanya dihitung. Yang sebelumnya menghabiskan 5.832 kilokalori per unit. Nah ini konsumsi energi kerjanya ternyata lebih rendah ya. Hanya menghabiskan 5.065 kilokalori per unit, di mana bisa menghasilkan efisiensi sebesar 13,16%. Oke. Yap, ini adalah slide terakhir untuk materi ini, teman-teman. Oke, so terima kasih banyak sudah join di 4 video hari ini mengenai produktivitas. Kita akan ketemu di video berikutnya, ya, akan membahas apa lagi kira-kira ya. Untuk materi analisis pelajaran kerja, kita akan ketemu di video berikutnya. So, after all that, thank you so much teman-teman sudah join dan menonton video ini. Semoga ada hal baik dan ada pengetahuan baru yang bisa teman-teman ambil dari 4 video ini.
Dan kita akan ketemu di video-video berikutnya, tentu dengan materi yang tetap menarik dan juga lebih menarik untuk teman-teman belajar mengenai analisis perancangan kerja. So, thank you so much. Bye.